satu kasus, yaitu kasus konflik agama yang terjadi di Poso di Sulawesi Tengah pada tahun 1998 sampai 2001. Nah, sebelum kami memulai pembahasan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu latar belakang dan deskripsi singkat dari kasus ini. Jadi, kasus konflik agama di Poso ini terjadi pada tahun 1998 awalnya, yaitu tepatnya pada 24 Desember 1998, yang dimana pada saat itu sama-sama malam Natal, saat itu juga sedang bulan Ramadan. Nah, jadi latar awal dari konfliknya ini itu cuma konflik antar individu, yaitu ada seorang remaja bernama Roy, seorang Kristen, dan seorang remaja bernama Ridwan, seorang Muslim, yang dimana katanya si Roy ini sedang terkena efek mabuk karena minuman keras, lalu dia menikam si Ridwan atau menyakiti si Ridwan yang sedang ada di masjid, dan hal ini berkembang menjadi suatu konflik agama, yaitu antara agama Kristen dan agama Islam, yang dimana ini karena adanya provokasi dan merasa ini anggota kelompok aku disakiti. Tidak jauh beda dengan kasus yang terjadi pada kasus Sampit, yang dimana awal mulanya kata orang ada karena masalah suku Dayak dan suku Madura yang saling merasa dari anggota mereka tuh ada konflik, ini mereka saling merasa ingin bantu gitu. Nah, itu awal mula dari konflik tersebut. Jadi bukan konflik besar-besaran langsung, namun konflik antar individu saja dulu, yang kemudian berkembang sampai ada pembakaran ibadah, penjarahan toko-toko, bahkan sampai memakan korban jiwa yang cukup banyak. Nah, kasus ini sendiri akhirnya diakhiri dengan adanya deklarasi Milano, yaitu semacam adanya dialog dan mediasi oleh pemerintah, yang difasilitasi oleh pemerintah, yaitu pada 20 Desember 2001. Nah, sekian untuk deskripsi singkat dari kasus konflik agama di Poso, Sulawesi Tengah. Nah, kemudian kami akan membahas mengenai dengan panduan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan sebelumnya. Mulai dari dengan saya sebenarnya. Oke, saya bagaimana tidak bisa memicu konflik? Oke, jawaban saya itu adalah karena adanya sebuah provokasi dari oknum tertentu. Dari yang saya jelaskan itu kan ada sebuah pembunuhan yang dibuat Roy Runtut tadi. Nah, ini saya mengambil kejadian yang setelah Roy Runtut tadi. Itu ada kejadian di mana ada pemuda Kristen yang dengan teman-temannya juga agama Kristen, mereka tuh mereka mengelompokkan sebuah kantor mereka di dekat masjid. Padahal umat Muslim kita yang di masjid sedang beribadah. Nah, umat Islam yang di sana tuh menganggap ini sebuah provokasi yang memicu sebuah konflik di daerah sana. Lalu umat Islam ini kan tak terima, mereka lancarkan sebuah aksi pembalasan, sebuah provokasi juga. Mereka tuh melemparkan gelas dan batu ke pada saat hari Minggu di gereja. Mereka tuh membuat bonar di sana bahwa umat kita yang di gereja sana sedang beragama. Jadi konflik ini awal mulanya itu seperti provokasi ke provokasi yang akhirnya itu seperti balas yang berujung dan berakhir menjadi sebuah konflik yang sangat besar. Seperti saya itu. Selanjutnya saya itu bagaimana perbedaan kira-kira bisa memicu konflik. Itu pendapat saya karena adanya fanatisme yang berlebihan, di mana fanatisme ini seperti yang membuat suatu kelompok itu merasa lebih benar dibandingkan kelompok yang lainnya. Terus hal itu memicu suatu sikap yang terlalu membela suatu kelompok, agama, kepercayaan maupun pandangan yang lainnya. Hal tersebut dapat memicu suatu konflik yang dimana dapat memicu pertikaian antar suatu kelompok maupun suku. Lalu saya mengambil perbedaan keyakinan yang memicu konflik bila dicampur dengan isu politik dan ekonomi. Di mana saya mengambil contoh kasus yang sama, yang hampir sama, yaitu adalah migrasi dari masyarakat Jawa yang pindah ke wilayah Sulawesi, yang dimana masyarakat Jawa ini bermayoritaskan agama Islam dan bermigrasi ke wilayah Sulawesi
yang menyebabkan wilayah Sulawesi menjadi yang awalnya bermayoritas Kristen menjadi mayoritas umat agama Islam. Kedatangan umat agama Islam ini menyebabkan adanya pertikaian karena adanya rasa ingin mendominasi perekonomian serta kekuasaan di wilayah Sulawesi. Hal ini dapat berkembang pesat karena adanya isu-isu politik yang disebarkan di wilayah tersebut sehingga terjadinya konflik antar agama. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2, yaitu apa peran pemerintah dan tokoh agama dalam menyelesaikan konflik ini. Nah, menurut saya pemerintah ini harus melakukan kerjasama dengan tokoh agama dari kedua belah pihak untuk berperan sebagai mediator untuk mencari jalan tengah dan meredakan ketegangan. Kita ambil contoh yang baru saja terjadi kemarin, di mana masyarakat di Desa Kapur itu melarang pembangunan gereja di sana. Nah, di mana dengan adanya konflik ini, pemerintah bisa membuka forum dialog antara tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menolak kebijakan ini. Nah, dengan begitu, dalam membuka forum dialog ini, pemerintah harus bersikap netral, yang berarti tidak memihak antara tokoh agama tersebut dan tidak memihak tokoh masyarakat, di mana pemerintah ini berada di tengah-tengah. Dengan begitu, konflik ini akan tidak melebar kemana-mana dan akan lebih mudah mencari solusinya. Sehingga tokoh agama dan tokoh masyarakat ini akan merasakan keadilan dan tidak merasakan kecemburuan, sehingga akan tercipta kedamaian. Menurut saya, yaitu yang dimana peran pemerintah yang saya ambil teman saya barusan adalah peran pemerintah dan tokoh agama. Kalau yang saya bahas adalah peran dari pemerintah. Nah, salah satu peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengontrol informasi yang menyebar supaya tidak tersebar suatu informasi yang memicu konflik lebih parah lagi. Jadi biasa tuh di internet banyak akun-akun yang menyebarkan informasi-informasi sembarangan yang mungkin jika salah ditanggapi itu bakalan membuat konflik yang ada itu semakin besar dan semakin parah. Nah, di sini peran pemerintah adalah untuk mengontrol informasi-informasi yang menyebar. Bagaimana caranya? Itu bisa dilakukan oleh pemerintah seperti menyebarkan informasi menggunakan akun resmi dari pemerintah sendiri, dari pemerintah daerah misalnya, agar masyarakat itu lebih tahu kemana mereka harus mencari informasi yang benar. Selain itu juga bisa dengan menghimbau masyarakat secara langsung mana kasus yang benar, mana yang tidak benar, supaya mungkin informasi palsu yang tersebar tidak membuat konflik yang sudah ada itu semakin besar. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tokoh agama yang dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama. Seperti yang